Para suster, saudari-saudariku yang terkasih, sekarang sampailah kita pada pertemuan yang keempat. Kita akan merenungkan mengenai tema Santo Yosef, teladan kasih yang sempurna. Kita sudah merenungkan mengenai iman dan harapan, dua keutamaan teologal. Sampailah kita pada keutamaan teologal yang ketiga, berkenaan dengan kasih, apa yang diajarkan oleh Yesus dan juga direnungkan dalam perjalanan, dan apa yang dihayati secara istimewa oleh Santo Yosef, dan bagaimana para suster PRR dalam menghayati teladan kasih ini dalam kehidupan. Marilah kita awali pertemuan kita pada kesempatan ini dengan membaca dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes 15, 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, saudari-saudariku yang terkasih, kasih adalah dasar hidup orang Kristiani. Kasih adalah dasar hidup kita sebagai religius. Cinta kasih itulah jati diri kita. Inilah identitas kita sebagai murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus. Tanpa kasih kita tak berarti. Tanpa cinta kita kehilangan harga diri kita, baik sebagai murid Kristus, apalagi sebagai religius. Dan sebagaimana kita tahu, kasih adalah salah satu kebajikan teologal, kebajikan ilahi. Dengannya kita mengasihi Allah di atas segala-galanya demi dirinya sendiri. Dan karena kasih kepada Allah, kita mengasihi sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Sebagaimana Yesus sampaikan dalam kesempatan perjamuan malam terakhir, apa yang kita baca bersama dalam awal pertemuan kita dari Injil Yohanes. Yesus membuat kasih menjadi sebuah perintah yang baru. Santo Agustinus membandingkan cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama seperti kaki kiri dan kaki kanan. Orang akan bisa bergerak maju karena langkah kaki kiri dan langkah kaki kanan
secara bergantian. Kalau hanya kaki kanan saja, dia akan berada di tempat saja. Demikian pun sebaliknya, kalau kaki kiri saja yang mau maju, ia juga tidak akan bergerak maju. Ia tetap di tempat. Yang satu harus dilakukan, yang lain tidak bisa diabaikan. Cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dengan demikian kita harus menghindari dua ekstrem. Pertama, hanya menekankan cinta kepada Allah dan mengabaikan cinta kepada sesama. Dan hal ini orang bisa jatuh dalam fanatisme sempit, radikalisme agama. Hanya mau mencintai Allah, mau membela Allah, tetapi lupa mencintai sesama. Sekali lagi, bisa jatuh dalam fanatisme sempit, radikalisme agama. Dan ini kalau kita lihat apa yang kita alami juga dalam kehidupan kita di negara kita, bangsa kita. Hal ini harus kita jauhkan betul di dalam kehidupan. Atau sebaliknya, orang hanya menekankan cinta kepada sesama dan lupa Tuhan, mengabaikan Allah. Dan ini orang bisa jatuh dalam pandangan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Muncullah ateisme, komunisme, dan sosialisme. Yesus mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya. Injil Yohanes bab 13 ayat 1. Ia menyatakan kasih yang ia terima dari Bapa. Melalui kasih satu sama lain, para murid mencontoh kasih Yesus sendiri yang mereka terima dari Dia. Yesus bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu." Itu undangan Yesus yang luar biasa. Undangan Yesus yang mengharukan untuk kita. Sebagai murid-muridnya, tinggallah di dalam kasih-Ku. Dan kasih Yesus sungguh mengagumkan. Kasih Yesus luar biasa. Sebagaimana ia mencintai Bapa sampai sehabis-habisnya, ia juga mencintai kita sampai tuntas. Dan itu semua terbukti dalam peristiwa salib, penderitaan, wafat, dan kebangkitannya, peristiwa Paskah. Dan lagi Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 12, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Cinta kepada sesama adalah wujud konkret nyata bagaimana apa yang diminta oleh Yesus dari kita masing-masing, karena Yesus telah mengasihi kita. Sebagai buah roh dan penyempurnaan hukum, kasih mematuhi perintah-perintah Allah dan Kristus. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Kita akan melaksanakan kehendak Yesus. Kita akan melaksanakan perintah Yesus, perintah Allah. Dan itulah kita melaksanakan hukum kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Kristus telah wafat karena cintanya terhadap kita ketika kita masih musuh. Dalam surat Rasul Paulus pada umat di Roma bab 5 ayat 10. Masih musuh karena kita hidup dalam dosa, menjauhkan diri kita dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi Yesus justru wafat di kayu salib karena Ia mencintai kita. Justru Ia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Yesus mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Dan inilah bukti cinta Tuhan yang paling agung, cinta Yesus yang luar biasa. Ia mencintai Bapanya, melaksanakan kehendaknya, dan mencintai kita umatnya dengan mengorbankan hidupnya. Tuhan menghendaki agar kita mengasihi musuh-musuh kita sesuai dengan teladannya.
Dalam Injil Matius bab 5 ayat 44, Yesus meminta kita untuk hal itu, yaitu mencintai musuh kita. Menunjukkan diri kita sebagai sesama kepada orang yang terasing. Lukas 10 ayat 27 sampai 37, dan mengasihi anak-anak. Markus 9 ayat 37, serta mencintai kaum miskin. Matius bab 25 ayat 40 dan ayat 45. Santo Paulus melukiskan tentang kasih yang mengagumkan di dalam surat pertamanya kepada umat di Korintus bab 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Ungkapan kasih dari Santo Paulus ini sungguh sangat indah, di mana kita mewujudkan secara konkret dalam kehidupan kita, dalam suka dan duka kita, cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa sekalipun ia memiliki segala sesuatu dan melaksanakan segala sesuatu, tapi jika ia tidak mempunyai kasih, ia sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun ia memiliki segala keistimewaan dalam pelayanan dan juga kebajikan, tetapi jika ia tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Dalam surat Rasul Paulus pada umat di Korintus, suratnya yang pertama, bab 13, ayat 1 sampai 4. Kasih menjiwai segala sesuatu. Tanpa kasih, segala sesuatu tidak ada gunanya. Kebajikan kasih itu melebihi segala kebajikan. Kasih adalah kebajikan yang paling utama. Dan itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam surat pertama kepada umat di Korintus bab 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, harap, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Pelaksanaan semua kebajikan ini dijiwai dan digerakkan oleh kasih. Inilah pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Kolose bab 3 ayat 14. Ia adalah pembentuk kebajikan. Ia menentukan dan mengatur kebajikan-kebajikan. Jadi kasih, cinta, pembentuk kebajikan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, segala sesuatu harus dilandasi, didasari oleh kasih yang mendalam. Kasih juga menentukan dan mengatur kebajikan-kebajikan. Dan kasih Kristiani mengamankan dan memurnikan kekuatan kasih manusiawi kita. Ia meninggikan sampai kepada kesempurnaan adikodrati kepada kasih ilahi. Jadi cinta kasih yang sejati sampai pada kita menemukan Allah di dalam kehidupan kita, dalam relasi kita, dan juga dalam karya pelayanan kita. Kehidupan moral yang dijiwai oleh kasih memberi kepada orang Kristen kebebasan anak-anak Allah. Di depan Allah, ia tidak lagi bersikap sebagai seorang hamba dengan ketakutan yang merendahkan, dan juga bukan sebagai seorang buruh harian yang ingin dibayar, melainkan sebagai seorang anak yang memberikan jawaban kepada kasih dari Dia yang lebih dahulu mengasihi kita.
Kita mau mengasihi Allah dan semestinya demikian dan mengasihi sesama kita karena kita ingat Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita sampai sehabis-habisnya. Sungguh indah dan tepat apa yang dikatakan oleh Santo Basilius. Atau kita berpaling dari yang jahat karena takut akan siksa, berarti kita bersikap sebagai seorang hamba. Atau kita ingat akan upah dan menjalankan perintah-perintah karena keuntungannya mengalir darinya, kita lalu menyerupai buruh harian. Atau kita taat demi kebaikan itu sendiri dan karena kasih kepada Dia yang telah memberi hukum kepada kita, kita lalu bersikap sebagai putra-putri Allah. Oleh karena itu, kita mesti melihat bagaimana kasih yang mendalam menjiwai kita di dalam kehidupan. Kasih yang tulus, cinta yang ikhlas dalam kehidupan kita. Tidak bersikap seperti seorang hamba, tidak bersikap seperti seorang buruh harian, tapi sebagai anak-anak Allah, putra-putri Allah sendiri. Buah kasih adalah kegembiraan, perdamaian, dan kerahiman. Kasih menghendaki kemurahan hati dan tegur persaudaraan. Ia adalah perhatian, ia ingin memberi dan menerima. Ia tanpa pamrih dan murah hati. Ia adalah persahabatan dan persekutuan. Sungguh sangat indah yang ditunjukkan kepada kita berkenaan dengan buah kasih. Buah kasih itu membawa kegembiraan. Kalau orang hidup dalam kegembiraan di dalam komunitas, itulah menunjukkan buah kasih. Tapi kalau orang hidup tanpa kegembiraan, hidup bersama, hidup dalam komunitas, bisa bagaikan neraka. Tidak ada sukacita, kegembiraan, kehidupan. Tidak ada perdamaian dan kerahiman. Maka kasih menghendaki kemurahan hati, teguran persaudaraan, ada perhatian, saling memberi dan menerima, tanpa pamrih dan murah hati saling melayani, persahabatan dan persekutuan. Santo Agustinus menegaskan, penyempurnaan seluruh pekerjaan kita adalah kasih. Jadi kasih itu menyempurnakan seluruh karya hidup kita. Itulah tujuan yang karenanya kita berlari kepadanya. Kita bergegas dan di dalamnya kita akan mengasuh kalau kita telah mencapainya. Kita akan beristirahat dalam kasih, beristirahat dalam sukacita kalau kita telah memenuhi apa yang diminta oleh Yesus berkenaan dengan hidup dalam kasih. Ungkapan kasih yang sungguh dalam hidup kita terwujud nyata dalam doa. Ungkapan kasih yang sungguh terwujud nyata dalam doa. Dalam renungan sebelumnya berkenaan dengan harapan yang indah, itu juga kita ungkapkan dalam doa. Orang yang hidup dari harapan, ia mengungkapkan dalam doa. Karena kesetiaan ada, karena ingat akan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan. Demikian juga ungkapan kasih kita kepada Allah dan sesama juga terungkap nyata dalam doa. Bagaimana orang mendoakan orang lain, bahkan musuh sekalipun kepada Tuhan. Walaupun ini tidak selalu gampang, tapi kalau orang mewujudkannya itu dalam kehidupan, itulah ungkapan kasih yang sungguh mendalam. Bahwa ungkapan kasih yang nyata terwujud di dalam doa. Bagaimana orang mendoakan orang lain, bahkan musuh sekalipun. Karena dengan mendoakan musuh sekalipun, kita melibatkan Allah di dalam kehidupan, khususnya berusaha dan berjuang untuk mengampuni sesama. Ungkapan cinta yang sungguh agung terwujud nyata juga dalam korban. Bagaimana orang mau berkorban bagi sesama dan bahkan orang yang tidak disukai sekalipun. Kalau kita hanya mau berkorban, mau melayani orang yang kita sukai, yang sependapat dengan kita,
Apa bedanya dengan orang lain? Apa bedanya dengan orang yang tidak beriman? Bahkan apa bedanya dengan orang-orang yang tidak hidup seperti kita dalam komunitas religius? Kita tidak jauh lebih berbeda dengan orang-orang lain. Harus sesuatu yang sangat konkret, bahkan lebih mendalam kita ungkapkan. Dan itu terwujud nyata di dalam kasih, dalam doa dan korban kita. Hal ini telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Ia sendiri menunjukkan cintanya dengan mendoakan para murid-Nya. Pada waktu perjamuan malam terakhir bersama mereka. Dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 1 dan ayat 1 sampai 26. Yesus mengungkapkan doanya yang sangat indah, doa sebagai imam agung. Ia juga berdoa secara khusus bagi Petrus supaya tetap kuat dalam iman. Lukas 22 ayat 32. Bahkan Yesus juga mendoakan mereka yang telah menyalibkan Dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas bab 23 ayat 34. Lebih jauh dari itu, Yesus membuktikan kasih-Nya yang paling mendalam dengan menyerahkan hidupnya dan mati di kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Hal ini ditunjukkan Yesus dalam peristiwa puncak karya penebusannya, yaitu misteri salib. Misteri Paskah Kristus, itulah ungkapan cinta yang paling mendalam dalam doa dan korban dengan menyerahkan hidupnya. Para saudara-saudari-saudariku yang terkasih, dalam perjalanan sejarah gereja muncul juga seorang Stefanus diakon yang juga menjadi contoh yang hidup bagaimana ia menerapkan apa yang diminta oleh Yesus di dalam kehidupannya. Dia menghayati apa yang telah ditunjukkan oleh Yesus gurunya. Ia berani memberi kesaksian tentang Kristus. Ia juga bahkan mendoakan mereka yang telah merajamnya. Ia juga mendoakan mereka yang telah melemparinya dengan batu sampai mati. Ia mengatakan, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kisah bab 7 ayat 60. Ia telah memberikan waktu dan tenaganya untuk orang lain, bahkan ia memberikan nyawanya sendiri menjadi sebuah kesaksian terindah. Dalam Kisah Para Rasul bab 7 ayat 59, ia mengatakan, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ia memberikan hidupnya untuk memberikan kesaksian cinta yang paling mendalam sebagai seorang murid Kristus. Sungguh indah dan tepat khotbah yang disampaikan oleh Santo Fulgensius dari Ruspe tentang kemartiran Santo Stefanus. Dan ini berkait dengan cinta, berkait dengan kasih yang mendalam. Santo Fulgensius mengatakan, cinta yang dibawa Kristus dari surga ke dunia mengangkat Stefanus dari dunia ke surga. Cinta yang dibawa Kristus dari surga ke dunia mengangkat Stefanus dari dunia ke surga. Cinta yang pertama kali nampak pada diri sang raja segera bersinar dalam prajuritnya, dan Stefanus membawa cinta itu sebagai senjatanya. Stefanus membawa cinta itu sebagai senjatanya. Maka di mana-mana ia menang, sehingga layak menerima mahkota. Itulah arti namanya. Stefanus dari bahasa Yunani Stefanos artinya mahkota. Telah ditunjukkan oleh Stefanus di dalam kehidupannya. Ia membawa cinta kemana-mana sebagai senjatanya, dan dia juga menang di mana-mana. Sehingga layak menerima mahkota, layak menerima Stefanos, mahkota. Arti namanya.
Santo Fulgensius melanjutkan, karena cinta akan Tuhan, Stefanus pantang menyerah kepada orang-orang Yahudi, dan karena cinta kepada sesama, ia berdoa bagi mereka yang merajamnya. Karena cinta, ia menegur mereka yang berbuat salah, maksudnya untuk membawa mereka kepada kebenaran. Karena cinta, ia berdoa bagi mereka yang merajam dia, untuk membebaskan mereka dari hukuman. Suatu khotbah dari Santo Fulgensius yang sungguh sangat indah, yang menegaskan kepada kita berkenaan dengan cinta yang mendalam. Di dalam doa dan dalam korban, Santo Stefan telah mewujudkan apa yang diminta oleh Yesus di dalam kehidupannya. Dan lagi, percaya akan kekuatan cinta, Stefanus mengalahkan serangan Saulus yang kejam dan membuat orang yang mengejar dia di dunia menjadi kawan di surga. Dan membuat orang yang mengejar dia di dunia menjadi kawan di surga. Cinta suci yang tak kenal lelah ini ingin mentobatkan orang dengan doa. Kalau tidak dapat mentobatkannya dengan kekuatan kata-kata. Sekali lagi apa yang disampaikan Santo Fulgensius sangat indah. Mungkin kita juga tidak bisa mentobatkan orang lain, bahkan mentobatkan sesama suster kita, sesama saudari kita dengan kekuatan kata-kata. Mungkin sudah banyak nasihat yang diberikan, bahkan juga dengan teguran-teguran entah halus, entah keras sudah disampaikan. Tidak mempan juga. Barangkali kita mentobatkan dengan kekuatan doa, bukan lagi dengan kekuatan kita sendiri, melainkan kekuatan Allah. Lalu sekarang bagaimana Santo Yosef sebagai teladan kasih yang sempurna? Sekali lagi sebagaimana saya tegaskan pada awal pertemuan kita, Santo Yosef memang tidak banyak bicara. Ia berada dalam diam dan keheningan, tapi justru dari keheningan dan diamnya, ia memberikan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup dalam kasih yang sempurna. Semangat yang telah ditunjukkan oleh Yesus dan juga telah ditunjukkan bagaimana sebagai murid Yesus, Stefanus antara lain, juga dihayati dengan sangat indah oleh Santo Yosef. Ia menjadi teladan bagi kita bagaimana menghayati kasih yang sempurna. Karena kasih manusiawinya, ia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Karena kasih manusiawinya, Yosef mau menceraikan Maria secara diam-diam karena ia tahu resiko yang akan dialami oleh Bunda Maria, yaitu berkenaan dengan hukuman rajam sesuai dengan kebiasaan tradisi Yahudi zaman itu. Karena kasih pula, Yosef berani mengambil Maria sebagai istrinya sesuai dengan kehendak Allah. Dalam pertimbangan manusiawinya, perhitungan manusiawinya, ia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi karena kasih pula, sesuai dengan kehendak Allah, ia berani mengambil Maria sebagai istrinya, sebagaimana disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Inilah suatu contoh yang luar biasa bagaimana Santo Yosef menunjukkan kasih yang sempurna, teladan kasih yang sungguh agung di dalam kehidupan, bagaimana mencintai sesamanya. Karena kasih pula para suster saudari-saudariku yang terkasih, Santo Yosef menemani Maria dalam perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem dalam cacah jiwa, dan menyertainya dalam mencari tempat penginapan sampai akhirnya mendapatkan kandang untuk kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Karena kasih. Perjalanan jauh dari utara ke selatan, dari Nazaret ke Bethlehem. Dan juga selama di Bethlehem karena kesulitan mencari tempat, Santo Yosef karena kasih yang mendalam senantiasa menyertai Maria dalam saat-saat genting menantikan kelahiran anaknya.
Karena kasih pula Santo Yosef berani ambil resiko untuk mengungsi ke Mesir dan tinggal beberapa waktu lamanya di sana. Matius bab 2 ayat 13 sampai 15, 19 sampai 23. Karena kasih perjalanan jauh. Kalau kita hitung sekarang itu perjalanan antar negara dari Israel, Palestina sampai ke Mesir karena kasih yang mendalam. Dulu juga belum ada kendaraan bermotor, paling-paling mungkin keledai. Kebanyakan mungkin juga jalan kaki. Tapi semua itu dilakukan oleh Yosef karena kasih yang sungguh luar biasa. Dan karena kasih pula Santo Yosef mau bekerja keras sebagai seorang tukang kayu demi keluarga kudus Nazaret karena kasih. Ia mau bekerja untuk menghidupi keluarga kecilnya bersama Maria dan Yesus. Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya Patris Corde mengatakan, penerimaan Yusuf mengundang kita untuk menerima orang lain sebagaimana mereka adanya tanpa terkecuali. Dengan memberikan perhatian lebih pada yang lemah, karena Allah memilih apa yang lemah. Dia adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Dan memerintahkan kita untuk mengasihi orang asing. Saya ingin membayangkan bahwa dari sikap-sikap Yosef, Yesus memperoleh inspirasi bagi perumpamaan anak yang hilang dan Bapa yang berbelas kasih. Dengan demikian Paus Fransiskus menegaskan kepada kita keteladanan Santo Yosef di dalam kasih yang mendalam. Justru karena kasih yang mendalam ini dari Yosef, Yesus belajar bagaimana mendapatkan inspirasi mengenai perumpamaan anak yang hilang, Bapa yang berbelas kasih itu. Patris Corde nomor 4. Lalu juga Paus Fransiskus dalam Patris Corde nomor 5 menegaskan, Injil tidak memberitahu berapa lama Maria, Yosef, dan kanak-kanak Yesus tinggal di Mesir. Namun tentu saja mereka harus makan, menemukan sebuah rumah, sebuah pekerjaan. Tidak perlu banyak imajinasi untuk mengisi sikap diam Injil mengenai hal ini. Keluarga kudus harus menghadapi masalah konkret seperti halnya keluarga-keluarga lainnya. Seperti banyak saudara migran kita yang bahkan saat ini mempertaruhkan hidup mereka yang dipaksa oleh situasi kemalangan dan kelaparan. Santo Yosef tetap bertahan dalam situasi sulit dan mencari jalan keluar yang terbaik karena kasih yang mendalam untuk kebersamaan hidup mereka, Yesus dan Maria. Lalu juga dalam Patris Corde nomor 7, Paus Fransiskus mengatakan berkenaan dengan cinta kasih Santo Yosef, cinta yang ingin memiliki pada akhirnya selalu menjadi berbahaya, memenjara, mencekik, membuat kita tidak bahagia. Allah sendiri mengasihi manusia dengan kasih yang murni, dengan membiarkannya bebas, bahkan sampai berbuat kesalahan dan menentangnya. Logika kasih adalah selalu logika kebebasan. Yosef mengetahui bagaimana mengasihi dengan kebebasan luar biasa. Yosef mengetahui bagaimana mengasihi dengan kebebasan luar biasa. Ia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai pusat. Ia tahu bagaimana membuat dirinya bukan sebagai pusat. Ia menempatkan Maria dan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Jadi Santo Yosef tidak menempatkan diri sebagai pusat, tapi ia menempatkan Yesus dan Maria sebagai pusat kehidupannya. Yesus dan Maria menjadi sasaran cintanya.
di dalam kehidupan. Cinta telah ditunjukkan oleh Santo Yosef dengan sangat sempurna. Para suster, saudari-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita sebagai religius, teristimewa bagi para suster PRR? Sebagai murid-murid Yesus dan sebagai religius, seorang suster PRR harus juga mengasihi kasih sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus sendiri dan diteladankan oleh Santo Yosef dalam kehidupannya bagi kita. Dalam konstitusi para suster, Anda semua ditolong untuk menghayati kasih yang sempurna, panggilan untuk mencintai Allah dan mengasihi sesama, panggilan untuk mencintai Yesus dan mengasihi orang lain di dalam kehidupan. Dalam konstitusi nomor 125, sungguh sangat indah ditegaskan, semua kita hendaknya senantiasa memupuk persahabatan yang mesra dengan Yesus Kristus dan hubungan akrab dengan Allah. Sebab di dunia ini tak seorang pun hidup tanpa cinta. Sangat menarik dan mendalam apa yang dikatakan oleh konstitusi Anda. Semua kita hendaknya senantiasa memupuk persahabatan yang mesra dengan Yesus Kristus dan menjalin hubungan akrab dengan Allah. Sebab di dunia ini tak seorang pun hidup tanpa cinta. Dengan rendah hati kita mohon secara tekun dalam doa dan dalam latihan rohani agar kita sendiri dan saudari-saudari kita diberi rahmat cinta pribadi dan ikatan batin yang mendalam dengan Kristus. Cinta pribadi yang mendalam dan mesra dengan Yesus Kristus akan menarik semua orang lain menjadi sahabat kita, baik pria maupun wanita. Menjalin cinta dengan Yesus, menjalin relasi pribadi yang akrab dengan Yesus, justru itu menjadi kekuatan yang luar biasa, daya tarik yang luar biasa, sehingga kita juga mengundang orang lain untuk mengalami kasih yang sama ini. Persahabatan yang sejati dan cinta yang mendalam kepada Yesus mendorong ke arah cinta manusiawi terhadap sesama manusia, ke persahabatan yang sejati. Jadi kalau kita memiliki cinta yang mendalam dengan Yesus, justru mendorong kita untuk menghayati cinta, bukan sekedar cinta manusiawi, melainkan cinta yang sejati. Kita mencintai sesama di dalam Yesus. Para suster, saudari-saudariku yang terkasih, hidup kita bersumber dari kasih yang mengalir dalam kasih. Hidup kita bersumber dari kasih dan mengalir dalam kasih dan berakhir juga dalam kasih. Hidup kita bersumber dari kasih Tuhan, mengalir dalam kasih dan pelayanan kita kepada sesama, dan kita sendiri mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Para suster PRR telah berusaha dan akan terus berjuang menghayati kasih ini di dalam kehidupan ini. Para suster sendiri akan terus berusaha menghayati cinta yang terus bertumbuh di dalam kehidupan. Tidak jarang kita mengalami cinta itu begitu romantis. Artinya bahwa cinta yang begitu indah di dalam kehidupan kita bersama di dalam komunitas. Namun juga tidak jarang kita mengalami cinta yang dramatis. Dramatis artinya juga banyak perjuangan, pergumulan, persoalan. Bahkan juga dalam tanda petik kata musuh di dalam hidup bersama. Tidak saling menyapa barangkali dalam kehidupan komunitas. Itulah cinta dramatis. Tapi juga pada akhirnya kita harus sadar, kita harus realistis. Cinta yang realistis pada akhirnya cinta yang terbuka. Saling menerima satu sama lain dengan kelemahan dan kekurangan masing-masing. Kita berjuang untuk mencintai sama suster kita dalam Yesus, dalam Allah.
Kalau cinta yang semakin realistis justru membawa kita kepada cinta yang begitu indah, romantis, karena kita mencintai sesama dalam kasih Tuhan sendiri. Kasih yang sejati bukan hanya sekedar efektif, bukan hanya sekedar afektif, atau bukan hanya sekedar perasaan, sisi afeksi melulu, tapi juga cinta yang sejati itu harus berbuah kepada tindakan konkret dalam pengorbanan. Cinta yang semakin efektif di dalam kehidupan kita. Paus Fransiskus menegaskan, dari Yusuf kita belajar perhatian dan tanggung jawab yang sama untuk mengasihi anak dan ibunya, mencintai sakramen-sakramen dan amal kasih, mencintai gereja dan orang-orang miskin. Masing-masing dari realitas ini selalu adalah anak dan ibunya. Patris Corde nomor 5. Sungguh indah khotbah dari Santo Fulgensius dari Ruspe. Maka cinta adalah asal mula dan sumber segala yang baik, pertahanan yang paling kuat, jalan aman menuju surga. Jadi khotbah Santo Fulgensius dari Ruspe yang tadi berkenaan dengan Santo Stefanus menegaskan kembali juga bagi kita pesan yang baik berkenaan dengan penghayatan cinta. Maka cinta adalah asal mula dan sumber segala yang baik, pertahanan yang paling kuat, jalan aman menuju surga. Barang siapa berjalan dalam cinta tidak dapat sesat dan tak perlu takut. Barang siapa berjalan dalam cinta tidak dapat sesat dan tidak usah takut. Cinta memimpin, cinta melindungi, cinta mengantar sampai ke tujuan. Dan lagi, Kristus Tuhan kita mendirikan tangga cinta bagi kita. Dan lewat tangga itu setiap orang Kristen dapat naik ke surga. Maka kamu harus berpegang teguh pada cinta. Kamu harus menunjukkan cinta yang satu kepada yang lain. Dan dengan maju di dalam cinta, kamu beranjak naik ke surga. Dan dengan maju di dalam cinta, kamu beranjak naik ke surga. Dan itu sudah kita mulai dalam komunitas. Kalau kita hidup dalam cinta, hidup dalam sukacita, kita menciptakan surga dalam komunitas kita, dalam kebersamaan. Kita mengalami firdaus dalam kebersamaan kita, nanti disempurnakan dalam kebahagiaan surgawi. Para saudara-saudari-saudariku yang terkasih, semoga permenungan kita pada kesempatan ini berkenaan dengan Santo Yosef sebagai teladan kasih yang sempurna, membantu kita semua juga untuk menghayati cinta yang sama ini yang kita terima dari Yesus dalam kehidupan kita, komunitas kita, dan dalam pelayanan kita sehari-hari. Semoga para suster PRR semakin bertumbuh dalam kasih yang semakin mendalam, dan dengan cinta ini diantar menuju ke firdaus surgawi yang sudah kita mulai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Bunda Maria dan Santo Yosef mendoakan kita semua. Sekian dan terima kasih.